Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Indriani dari kelas PAI 6D. Di sini saya akan mempraktikkan micro teaching yang keempat. Kita simak tayangan berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa tadi kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar dan dapat memahami semua materi pembelajaran dengan baik. Sebelum masuk ke materi, akan Ibu absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Abdul Rahman hadir. Oke. Amaril Khalifah Fibrianti hadir. Diana Pangestu hadir. Imro'atus Sholihah ya hadir. Hairum Alfi. Oke. Selanjutnya Milaning Rumasito. Oke. Terus Mutaki ya. Oke. Naurundini Cahyani. Yuwana Tri Susilawati. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua ya. Insya Allah keadaannya sehat. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di sini dalam pembelajaran virtual karena kita menaati peraturan pemerintah. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari KD 3.3 yaitu memahami pengertian, contoh, dan dampak negatif dari sifat anania, putus asa, hadap, dan tamak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mendapat penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak tercela pada diri sendiri, yaitu sifat anania, putus asa, hadap, dan tamak dengan benar. Yang kedua, melalui metode tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku akhlak tercela pada diri sendiri mengenai sifat anania, putus asa, hadap, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca materi pada buku, siswa dapat mendeskripsikan dampak negatif akhlak tercela pada diri sendiri mengenai sifat anania, putus asa, hadap, dan tamak dengan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu tentang anania, putus asa, hudub, dan yang terakhir tamak. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, sudah diamatikan gambar yang tadi? Sekarang tugas kalian yaitu memberikan komentar atau memberikan tanggapan pada gambar yang Ibu tayangkan tadi. Siapa yang berani mengungkapkan atau menyampaikan pendapatnya akan Ibu beri poin 10. Siapa? Oh, Mas Abdul Rahman. Silahkan berikan tanggapannya tentang gambar ini. Iya, benar sekali. Poin 10 untuk Mas Abdul Rahman. Ya, benar ya. Gambar yang tadi itu menggambarkan dua orang yang sedang marah-marah. Tahu
tahu nggak sih kalian kalau marah-marah itu termasuk perilaku tercela? Di atas jawabannya ya Mas Abdul Rahman, sangat baik dan benar. Sekarang kita akan membahas tentang ananiyah. Tahu nggak sih apa itu ananiyah? Ananiyah disebut juga dengan egois, yaitu sifat yang menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ananiyah atau egois ini harus kita hindari. Karena mengapa? Karena perilaku ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk saling gotong royong, saling tolong menolong. Jika dibiarkan, sifat ini akan berkembang menjadi sifat yang sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Larangan sifat ananiyah ini terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khazzaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Luqman ayat ke-18. Karena sifat ananiyah ini termasuk penyakit, pastilah ada dampaknya dari perilaku ananiyah. Apa saja sih dampak dari perilaku ananiyah? Yang pertama, ada menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Dan yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran. Yang kedelapan, yaitu orang yang mempunyai perilaku ananiyah ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak sekali ya dampak negatif dari perilaku ananiyah. Oleh sebab itu, kita harus menjauhi dan jangan sampai kita mempunyai sifat perilaku ananiyah atau egois ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang putus asa. Putus asa adalah sikap atau perilaku seseorang yang merasa dirinya telah gagal atau tidak mampu meraih suatu harapan atau cita-cita dan tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Ada dampak yang ditimbulkan oleh sifat putus asa ini. Yang pertama, merugikan diri sendiri. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat dan takut akan kegagalan. Orang yang merasakan putus asa biasanya tidak bergairah dan tidak mempunyai semangat untuk melakukan sesuatu. Biasanya, sifat putus asa ini diikuti oleh rasa masa bodoh dan tidak mau berusaha. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan berputus asa terdapat di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tayasu min rauhillahi innahu la yasu min rauhillahi illal qumul kafirun. Quran surat Yusuf ayat ke-87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah, kita kan orang yang beriman ya. Kita harus menjaga sikap kita. Jangan sampai kita merasakan putus asa. Merasakan kegagalan itu hal yang wajar. Namun, jangan sampai kita itu berputus asa karena semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Sekarang coba perhatikan ciri-ciri dari sikap putus asa. Apakah kalian termasuk dalam ciri-ciri ini? Kalau iya, berarti anak-anak ibu pernah merasakan putus asa. Yang pertama yaitu bermalas-malasan
setelah mengalami kegagalan. Kalian sudah melakukan sesuatu untuk menggapai cita-cita atau impian kalian, tapi karena mengalami kegagalan, kalian malas dan tidak mau melakukannya kembali. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan apa yang telah gagal. Setelah mengalami kegagalan itu, kalian tidak ada semangat, tidak mau melakukannya kembali, tidak mau mencobanya kembali. Dan yang ketiga, tampak merenung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Kalian berputus asa, kalian sedih, merenung, tapi tidak mau untuk mencobanya kembali. Yang keempat, mudah terpancing emosi. Karena kalian merasakan mengalami kegagalan, tidak bisa menggapai apa yang kalian inginkan. Kalian mudah tersinggung dan meluapkan emosi. Kalian kurang bisa mengatur emosi pada diri kalian. Dari ciri-ciri tersebut, apakah ada yang pernah merasakannya? Semoga tidak ada yang merasakan putus asa ya. Ada beberapa cara untuk menghindarkan diri kita dari sikap putus asa. Yang pertama yaitu merenungi kegagalan orang lain, sehingga kita dapat memperoleh perbandingan pengalaman pahit yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar atas persoalan yang kita miliki apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat tercela lainnya yaitu khodob. Siapa yang tahu artinya khodob? Kayak yang tadi Ibu tayangkan gambarnya loh pada awal pembelajaran. Ya, khodob adalah marah atau pemarah. Pada hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan, innal khodoba minasyaitani wa inna syaitana khuliqa minan nari wa imma tudfa'u bil ma'i fa idza khodoba ahadukum falyatawdha. Yang artinya, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu terbuat dari api, dan sungguh api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika seseorang kamu marah, segeralah berwudu. Di antara kalian ada yang pernah mendengar bahwa misal kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Kalau masih merasakan marah, kita dianjurkan untuk berbaring. Dan sudah berbaring pun kita masih marah, terus gimana Bu? Ya, langkah selanjutnya yaitu kita ambil air wudhu. Karena marah itu dari setan, dan setan kan terbuat dari api ya, tadi sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud. Maka api itu dapat dipadamkan dengan air. Air itu berasal dari air wudhu. Dari air wudhu itu, dari wudhu yang telah kita lakukan, kita mengharapkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari sifat marah. Kebanyakan orang yang mudah marah adalah orang yang tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai mengendalikan diri agar terhindar dari sikap marah atau pemarah. Karena orang yang dapat mengendalikan diri dari sikap marah merupakan salah satu contoh dari orang yang tawakal. Anak-anakku sekalian, sikap marah ini ternyata mempunyai dampak negatif bagi kita. Tidak hanya bagi kita, tapi juga orang di sekeliling kita. Yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Jika kita punya suatu masalah, menghadapi suatu masalah, pasti kita rasanya itu tidak tenang, tidak dapat berpikir dengan tenang, inginnya marah-marah. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik. Saat kita menghadapi permasalahan, selalu langkah yang diambil itu pasti juga akan salah, karena dalam menghadapi permasalahan itu dengan sikap marah. Yang ketiga, jika sering dapat menimbulkan tekanan darah tinggi. Makanya kadang ada yang bilang ya, jangan marah-marah, nanti darah tinggi. Yang keempat, dampaknya itu dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Karena biasanya orang marah itu melampiaskannya kepada orang lain, dan orang lain yang terkena imbasnya itu akan merasakan sakit hati.
Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi. Biasanya juga orang yang marah melampiaskannya tidak hanya kepada orang lain. Kadang jika marahnya sampai anarkis, dia dapat merusak segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi. Ghadab merupakan sifat yang tercela. Oleh karena itu, kita harus berusaha menjaga diri kita dari amarah. Ada hadis yang mengatakan, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Nah, jika kita bisa mengendalikan diri dari emosi marah, maka kita dijamin bisa masuk surga. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menghindarkan diri dari sifat marah yang berlebihan. Bagaimana caranya kita menghindari sifat marah? Yaitu dengan berlatih kesabaran. Bagi seseorang yang berlatih sabar dan tidak marah, maka dia dapat berpikir dengan jernih, dengan kepala dingin, dan dengan cermat dalam menghadapi suatu persoalan. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus mengontrol diri kita dari sifat ghadab atau sifat marah. Tadi kita sudah membahas tentang ananiyah, putus asa, dan ghadab. Ketiga sifat tersebut adalah merupakan perilaku tercela. Dan selanjutnya kita akan membahas sikap atau perilaku tercela yang keempat. Sebelumnya kita tonton video yang akan Ibu tayangkan. Ibu kasih pertanyaan di awal, nanti kalian amati video tersebut dan tangkap video itu berisi tentang apa dan apa hubungannya dengan materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan disimak baik-baik video berikut ini. Pak, hati-hati ya. Mungkin mata air ini yang dimaksud si kakek. Tidak ada siapa-siapa. Kakek juga tidak ada. Hah? Apa ini? Seutas tali. Tali apa ini ya? Ambil tidak ya? Baiklah, kepalang basah. Panjang sekali. Berat. Emas. Emas. Oh, ternyata mimpi semalam benar. Ini hari keberuntunganku. Aku akan kaya. Kaya. Tanggung. Sedikit lagi. Aku akan kaya. Kaya. Pak, cukup Pak. Nanti Bapak bisa celaka.
Burung jelek, tidak usah ikut campur urusan orang. Kalau begitu, ya sudah, resiko tanggung sendiri. Burung jelek mengganggu saja. Sebentar lagi aku akan kaya. Bagaimana ini? Aku tenggelam. Tolong, tolong, tolong. Demikianlah, si miskin sangat menyesali perbuatannya. Seandainya dia tidak terlalu serakah, tentu nasib akan berkata lain. Nasi sudah menjadi bubur. Karena keserakahannya, si miskin tetap akan menjadi miskin. Demikian video tayangan cerita singkat tentang perilaku tercela yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang tahu tadi menceritakan tentang perilaku tercela apa ya? Apa? Serakah? Iya, benar. Tadi menceritakan tentang serakah. Seperti materi pada pagi hari ini, kita membahas tentang perilaku tercela yang keempat, yaitu tentang tamak. Pembahasan tentang tamak atau rakus ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang demikian, maka mereka itu ialah orang-orang yang merugi. Nah, siapa di sini yang mau rugi? Pasti nggak ada kan? Maka dari itu, kita jangan sampai terlalaikan oleh harta benda. Karena harta benda yang kita miliki saat ini tidak akan kita bawa mati ya. Udah selesai nih pembahasan kita materi pada hari ini, yaitu tentang anania, putus asa, ghadab, dan tamak. 4 sikap ini merupakan sikap atau sifat perilaku tercela pada diri sendiri. Semoga bukan pada diri anak-anak ibu ini ya, karena anak-anak ibu ini kan anak-anak yang cerdas, baik, beriman, dan bertakwa. Kesimpulan materi pada pelajaran kali ini yaitu tentang anania. Anania adalah sifat egois, di mana seseorang menilai segala sesuatu dari kepentingan dirinya sendiri dan dia meremehkan orang lain. Yang kedua yaitu putus asa, di mana seseorang sudah merasa gagal dan hilang harapan untuk menggapai cita-citanya, dan dia tidak mau melanjutkan lagi usahanya untuk menggapai apa yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu ghadab. Ghadab yaitu pemarah atau marah, di mana marah ini adalah datangnya dari setan. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, jika kamu marah, maka
bisa dipadamkan dengan berwudu. Dan yang terakhir dari pembelajaran kali ini yaitu tamak. Tamak yaitu serakah atau rakus, di mana seseorang ingin mempunyai segala sesuatu harta benda dengan menghalalkan segala cara dan dia tidak takut dengan dosa. Dari materi pembelajaran pada hari ini, Ibu berharap anak-anak Ibu ini terhindar dari perilaku tercela. Kita tanamkan perilaku dan sikap-sikap yang baik. Bagaimana caranya? Sesuai dengan pembahasan yang tadi, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus melatih kesabaran kita. Kita harus mempunyai motivasi agar kita tetap semangat dalam meraih apa yang kita inginkan. Ibu pengen tahu nih, sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang telah Ibu sampaikan tentang perilaku tercela. Kita akan mengadakan kuis make match, yaitu tugas kalian nanti menghubungkan pernyataan yang Ibu sediakan dengan jawaban yang Ibu sediakan. Pernyataan yang pertama, Tono selalu meremehkan orang lain. Yang kedua, Tito susah mencapai kemajuan. Yang ketiga, Bu Sri tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi masalah. Yang keempat, Cinta selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan yang kelima, Syifa dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan. Dari pernyataan ini, Ibu sediakan beberapa pilihan jawabannya. Yang pertama ada Anania, yang kedua ada Khodok, yang ketiga ada Tamak, yang keempat ada putus asa, dan yang kelima ada egois. Tugas anak-anak sekarang yaitu mencocokkan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Sudah terjawab semua? Mari kita cocokkan. Yang pertama, Tono selalu meremehkan orang lain. Ini termasuk ke dalam sifat Anania. Yang kedua, Tito susah mencapai kemajuan. Ini termasuk sifat apa? Ya, putus asa. Yang ketiga, Bu Sri tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi masalah. Ini termasuk ke dalam sifat Khodok. Dan yang keempat, Cinta selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini termasuk sifat apa? Ya, tamak. Dan yang terakhir, Syifa dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan. Ini termasuk ke dalam sifat apa? Ya, pintar, egois. Semuanya terjawab sudah. Bagaimana jawaban kalian? Benar semua atau ada yang salah? Kalau benar semua, 2 jempol buat kalian. Jika jawaban kalian ada yang salah, maka kalian perlu memahami kembali materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Kalian baca lagi dan pahami tentang perilaku tercela. Ya, sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan kasih tugas pada kalian. Tugas yang pertama, kalian harus mengerjakan soal yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom. Di situ ada 5 soal, silahkan kalian jawab dengan jawaban yang tepat dan benar. Yang kedua, kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nanti kalian buat video tentang tema, pilih salah satu tema yaitu Anania, putus asa, Khodok, dan tamak. Kalian cukup bikin video dengan satu tema yang berdurasi 10-15 menit. Kemudian diupload di YouTube. Kalian cukup menuliskan link YouTube di bawah jawaban 5 soal tadi, kemudian dikirim ke GCR. Untuk waktu pengumpulannya paling lambat hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.